Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang senyawa biner. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana sih cara memberikan nama pada senyawa biner, tentunya kita harus tahu dulu apa pengertian dari senyawa biner itu sendiri. Nah, jadi senyawa biner itu adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur yang berbeda. Ingat ya, kata kuncinya adalah senyawa yang tersusun dari dua unsur yang berbeda. Oke, baik. Nah, sekarang dalam senyawa biner itu ada beberapa aturan di dalam pemberian nama, bergantung kepada senyawa biner itu tersusun dari apa, gitu, dari unsur apa saja. Nah, misalnya kategori yang pertama itu adalah aturan pemberian nama pada senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan non-logam, tetapi dengan catatan unsur logam itu dia hanya memiliki satu nilai muatan saja. Gitu. Jadi artinya apa? Dia mau bersenyawa dengan unsur apapun, unsur logam itu hanya memiliki satu nilai muatan saja. Nah, yang harus kita kenali di sini adalah unsur logam yang mana yang dimaksud memiliki hanya satu nilai muatan. Gitu. Jadi unsur logam yang dimaksud itu adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A dan juga golongan 2A. Nah, apa saja unsur-unsur yang terletak pada golongan 1A dan 2A? Jadi golongan 1A itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, jadi kalau misalnya mau menghafal, caranya bisa dengan membuat jembatan keledai. Kalimatnya kayak gimana? Gitu. Hari libur nanti kita robohkan cadas Firaun. Jadi satu kalimat itu sudah memuat dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unsur dalam golongan 1A. Yang artinya semua unsur golongan 1A ini bersenyawa atau bergabung dengan unsur apapun, dia hanya memiliki satu nilai muatan yaitu +1. Gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian logam unsur-unsur pada golongan 1A ini juga disebut sebagai golongan alkali. Gitu ya, golongan alkali. Nah, kemudian untuk golongan unsur-unsur pada golongan 2A itu disebut sebagai golongan alkali tanah. Unsur apa saja itu gitu ya. Unsur-unsur yang terletak pada golongan alkali tanah atau golongan 2A itu adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Jadi kalau misalnya kita membuat jembatan keledainya dalam satu kalimat itu namanya apa? Bisa kita buat seperti kalimat kayak gini. Beli mangga, cari seri, bawa rambutan. Jadi itu sudah mencakup keenam unsur golongan pada golongan 2A atau alkali tanah itu. Gitu ya. Nah, kemudian di situ untuk hidrogen kenapa lain sendiri ya tintanya, ada hidrogen itu ada biru gitu. Kecuali untuk hidrogen, nanti hidrogen itu bisa dia bermuatan +1, bisa bermuatan -1. Bergantung hidrogen itu dia berikatan dengan unsur apa gitu ya di dalam membentuk suatu senyawa. Gitu ya. Oke, baik. Terus bagaimana aturan pemberian nama untuk senyawa biner yang tersusun dari unsur logam dan non-logam yang memiliki hanya satu nilai muatan saja. Jadi pemberian namanya caranya adalah dengan menuliskan nama unsur logam terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan nama unsur non-logamnya, baru dikasih akhiran ida gitu ya, seperti itu.